samping ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini aku mau share kegiatanku bongkar belanjaan yang sempat aku share videonya kemarin ya, yaitu kegiatan belanja bulanan untuk bulan September 2022. Sekalian juga kalau udah bongkar belanjaan berarti aku mau sekalian nanti menata semua barang belanjaan ini ke tempatnya. Nah, untuk yang belum menonton video saat aku belanja bulanan, karena di sana juga udah aku cantumin semua harga-harga barang belanjaanku ini, langsung saja klik kartunya di atas atau klik link yang ada di description box. Sebetulnya sepulang dari belanja bulanan kemarin, aku itu nggak langsung bongkar belanjaan ini ya. Jadi karena aku punya kegiatan seperti yang aku ceritakan di video sebelumnya, aku harus lanjut bekerja karena ada tugas tambahan. Jadi aku nggak langsung nyusuni semua barang belanjaan ini kecuali untuk food frozen ya. Jadi untuk food frozen itu langsung saja aku masukin di kulkas, tapi aku nggak sempat untuk merekod atau memvideokannya. Karena aku harus buru-buru siap-siap lagi ya setelah sholat, kemudian aku makan langsung berangkat kerja. Jadi ini aku nyusun belanjaannya setelah pulang kerja, udah mandi juga, udah wangi, kemudian juga udah seger ya yang pastinya. Tadinya sih aku mau semua belanjaan ini langsung aja ditata di tempatnya, tapi karena ini buat konten, jadi aku harus susun dulu di sini supaya nanti bisa bikin thumbnail sekalian. Jadi seperti itulah kira-kira di belakang layar, jadi yang harusnya kita udah susun di wadahnya langsung, tapi ini harus kita jejerin dulu satu-satu seperti ini. Cuma nggak setiap video bongkar belanjaan aku susun-susun seperti ini dulu. Biasanya aku langsung aja masukin di wadah-wadahnya karena kayaknya gini kan 2 kali kerjaan gitu ya. Setelah kita bongkar nanti pada saat aku mau nyusunnya di wadahnya itu aku harus masukin kardus dulu, kemudian aku angkat dan baru aku taruh di dapur ya di tempat wadahnya. Nah, ini dia belanjaan bulanan kemarin ya. Di sini ada saus tomat yang nggak aku taruh di sini ya, karena saus tomatnya kemarin itu belanjanya di tempat food frozen, jadi aku langsung letakin aja di dapur kemarin. Oke, baiklah, ini aku mau langsung menata semua snack ke wadahnya, jadi aku gunakan keranjang ini untuk semua snack-snack supaya anak-anak mudah ngambilnya. Dan ini dia sisa snack yang aku beli minggu kemarin ya, cuman ada sisa sip, kemudian ada Tenggo, ada juga Malkis rasa abon. Nah, kalau untuk sip itu ya itu kayaknya anak-anak kurang suka karena ia rasa chicken gitu ya. Mungkin anak-anak belum terbiasa, makanya nggak habis-habis. Padahal itu belanjaan snack di minggu kemarinnya lagi ya. Jadi aku itu kan belanja snacknya per minggu. Di minggu ini aku nggak terlalu banyak untuk belanja snacknya karena aku lebih fokus kayaknya untuk minggu ini ke makanan olahan ya untuk cemilannya. Nah, ini tadi aku mau masukin Koko Crunch sama susu anak-anak di wadah ini, tapi aku pikir-pikir mau aku masukin toples aja langsung. Jadi di wadah ini hanya untuk percikian sama ada lagi Koko Crunch ya yang kapan. Karena anak-anak itu paling suka sama sereal, jadi aku juga beli sereal yang kotakan sama susu bubuk Denko. Nah, sebetulnya aku itu paling senang kalau ngelihat anak banyak minum susu. Makanya aku paling suka kalau anak-anak itu cemilannya itu sereal yang ditambah susu gitu. Karena terus terang kedua anakku ini dari bayi itu nggak ada yang minum susu formula, makanya pas besarnya gini kurang doyan kayaknya minum susu. Ada sih minum susu, tapi nggak terlalu banyak gitu minumnya.
Jadi kalau mereka makan sereal, otomatis mereka juga harus minum susunya ya, walaupun kadang susunya itu nggak habis. Nah, ini aku lagi menata produk kebersihan. Kebetulan stok produk kebersihan itu masih ada beberapa ya, yang tadi ada di rak bawah, kemudian aku tambahin dengan belanjaan yang baru. Kalau kita mau nyetok produk kebersihan ini kayaknya nggak masalah ya kalau sedikit berlebih, karena ini bakalan kepake juga di bulan-bulan berikutnya. Tapi kalau untuk produk makanan mungkin memang harus ada pembatasan, karena itu kan ada batas expire-nya. Takut nanti kalau nggak kemasak kemudian bisa expire. Tadi aku masukin vitamin ke dalam kotak obat, dan ini lanjut aku mau ngisi atau nge-refill tisu yang ada di ruang keluarga ini. Kalau untuk tisu aku lebih sukanya belanja di Alfamart karena suka promo gitu ya barangnya. Kayak tisu yang aku pegang ini harganya jadi 15.000 dan ini isinya itu lebih dari 250 lembar. Nah, lanjut ini aku mau menata semua keperluan dapur. Ini aku turunkan dulu box tempat penyimpanan semua keperluan dapur ya. Ini tadi juga aku sempat ngecek semua stok yang ada di box ini, takutnya ada yang expire karena udah lama nggak dipakai. Kayak tadi sebetulnya baking soda itu udah expire ya, tapi aku nggak buang karena baking soda bisa dipakai nanti buat ngebersihin peralatan dapur atau misalnya pakaian yang bernoda. Nah, ini yang pertama aku susun stok permian, dan inilah stoknya, nggak terlalu banyak ya. Mudah-mudahan nanti di pertengahan bulan nggak nambah beli mie lagi. Lanjut, ini aku mau menata storage kecilnya. Nah, di dalam box ini ada sisa kopi Pak Suami, satu bungkus lagi. Dan memang aku nggak belanja kopi ya di Alfamart karena nggak ada kopi merek ini. Jadi ini adalah kopi yang memang diproduksi atau asalnya dari daerah kami ya, kopi Ranau. Jadi biasanya aku beli kopi hitam Pak Suami itu di minimarket dekat rumah juga, yang biasa tempat aku belanja snack mingguan. Nah, ini aku lap-lap dulu tadi storage kecil ini karena udah kotor bagian dalamnya. Karena storage ini biasanya dipakai untuk pertepungan yang udah dibuka juga ataupun yang masih utuh. Di storage ini aku masukin stok untuk pertepungan, kemudian ada garam, ada juga santan ya. Dan di storage yang satu ini adalah berisi pertepungan yang habis dibuka atau perbumbuan yang habis dibuka, tapi kemudian dikasih klip ya supaya lebih aman atau lebih terjaga isinya. Nanti bumbu-bumbu yang udah terbuka tadi mau aku langsung refill aja di toples supaya yang lama itu terpakai ya. Jadi untuk yang baru dibeli ini bisa jadi stok untuk nanti. Nah, ini gula pasirnya aku satuin aja langsung di dalam storage yang ini karena gula pasirnya ada 2 kg. Untuk bumbu ataupun pertepungan itu aku juga jadikan satu di storage yang satunya tadi. Sementara untuk kopi kemudian ada kecap manis sama ada stok yang lama ya untuk tepung tempenya, itu nanti bakal aku pakai buat ngisi toples yang udah kosong. Bulan ini aku nggak beli kecap manis karena masih ada stok tadi ya kecap manis lama. Mudah-mudahan satu bungkus ini cukup untuk 1 bulan ini. Sebetulnya sih tergantung pada jenis masakan ya. Kalau sering menggunakan kecap manis mungkin 1 bungkus kecap manis ini bisa kurang. Cuman kalau jarang digunakan ya insya Allah bisa cukup ya. Nah, ini aku masukkan dulu di dalam wadah botolnya. Jadi biasanya botol kecap itu ada 2 ya. Satunya buat di atas meja makan dan satunya lagi itu buat di dapur. Untuk perbotolan alhamdulillah udah aku cuci bersih semua semalam, tapi memang nggak aku rekor atau nggak aku videokan karena semalam itu banyak banget cuciannya, mulai dari perbotolan sampai per toplesan. Karena aku mau ngerepilnya itu dari awal ya, jadi benar-benar kosong gini. Oke, lanjut. Ini aku mau refill per saus tomatan. Jadi untuk saus tomat kemarin aku sengaja beli yang sasetan kecil ini 2 bungkus supaya pas untuk 1 botol ini. Karena kalau beli refill yang bungkus besar itu biasanya aku malah justru kebingungan mau naruh sisanya, karena biasanya
2 botol lebih ya, jadi lebihnya itu aku taruh di dalam kulkas biasanya. Nah, tapi untunglah ini ada sasetan yang kecil, jadi aku bisa isikan semuanya ke dalam botol ini ya, tanpa ada yang disimpan di kulkas. Dan untuk refill saus sambal itu udah aku tayangin di video-video sebelumnya, karena memang udah duluan aku ngerefillnya. Jadi kalau yang ini baru aku refill setelah belanja bulanan. Nah, ini udah selesai semua per botolan, kecapnya nanti ya masih nunggu. Karena kitchen setnya itu ada di kabinet paling atas, jadi aku harus naik kursi untuk ngambil botolnya. Nah, ini udah selesai aku ngisi saus tomatnya. Nah, aku minta maaf ya kalau seandainya terganggu dengan suaraku yang agak serak-serak gitu, karena aku lagi batuk ya, jadi susah banget buat ngomong. Kayak aku itu ngomongnya nggak bisa pakai nada rendah gitu ya. Oke, lanjut. Ini aku mau isi toples pertepungan. Jadi aku gunakan tepung yang udah kebuka karena udah pernah dipakai gitu ya untuk ngerepil toples ini. Toples ini itu ada 4, satunya buat tepung pisang, ada buat tepung ayam, ada buat tepung tempe, dan ada lagi satunya buat tepung bakwan. Dan untuk toples bakwan itu udah aku cuci bersih, sementara untuk 2 toples ini itu aku repil aja langsung karena masih ada tepung yang lama. Kalau untuk toples bakwan, karena aku itu akhir-akhir ini jarang banget bikin bakwan sendiri, makanya toplesnya bisa dicuci karena tepungnya itu jarang direfill. Ukuran toples ini muat buat 1 bungkus dari tepung ya, dengan ukuran seperti ini ya. Aku lupa ini berapa gram, yang pasti toplesnya itu sekitar 500 milian ya, atau 500 graman. Alhamdulillah selesai ya buat tepung ayam sama tepung tempe, nanti tinggal tepung bakwan lagi, tapi aku mau ngisi kopi aja dulu karena kopinya udah di depan mata ya. Nah, 1 bungkus kopi ini muat ya buat 1 toples ini, karena Pak suami itu memang suka ngopi ya, baik pagi maupun sore gitu, walaupun sebetulnya nggak banyak-banyak sih ngopinya. Secangkir itu kadang juga nggak habis, dan kadang juga aku yang suka bantuin. Nggak tahu kenapa ya, aku sekarang itu suka minumin kopi Pak suami. Kalau dulu kan aku suka beli sendiri kopi kesukaanku, kayak kopi creamy latte, pokoknya yang kayak Torabika. Tapi sekarang udah nggak lagi, karena kayaknya udah cukup sih minumin kopi Pak suami aja. Bahkan ada kopi susu yang lama itu belum aku minum sampai sekarang, masih ada sisa stoknya walaupun udah nggak banyak. Nah, ini tadi kecapnya udah aku masukin di dalam botol ini. Jadi ini botol yang aku bilang waktu itu ya, ini adalah botol IKEA. Pertama kali aku beli botol buat kecap dan saus. Nah, jadi 1 bungkus kecap manis itu bisa ngisi 1 botol kecap ya, yang tutup pink tadi, sama setengah botol kecap yang putih ini. Nah, ini sekarang aku mau refill untuk tepung bakwan, tapi karena tepung bakwannya tinggal 1 bungkus ini, dan ini juga ukurannya kecil, jadi cukuplah buat sekali masak ya. Karena biasanya kan tepung bakwan yang aku pakai ini itu masih tetap aku campur dengan tepung terigu. Jadi lebih banyak sih perbandingannya itu tepung terigu dibandingkan dengan tepung bakwan. Tepung bakwan itu cuman ngambil rasanya aja, karena kan di dalamnya itu kayaknya udah ada bumbu-bumbu gitu. Oke, terakhir ini aku mau masukin sereal ke dalam toples aja supaya nanti anak-anak lebih gampang ya buat nambah serealnya. Sementara untuk toples yang bulat ini mau aku isi dengan susu Denko ini. Alhamdulillah akhirnya selesai juga refill hari ini, dan sebetulnya setelah ini masih ada kegiatan aku ya di dapur, cuman kita sambung di next video aja karena khawatir nanti durasinya kepanjangan. Nah, kiranya refill sereal dan susu anak ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Semoga ada hal yang bisa diambil manfaatnya ataupun bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.